bakal muda tua nggak apa-apa. Oh, muda dan tua bisa mencobanya ya? Iya. Berarti nggak ngaruh usia juga? Enggak. Bisa, Nggak ngaruh. itu khasiatnya gimana Bu? Bisa makin jos itu atau gimana? Makin bagus, kuat. Biasanya dari yang maaf ya Bu ya, Iya. soalnya suka ada yang ngeluh gitu, "Wah saya katanya baru 5 menit langsung keluar," gitu ya. Iya. Nah itu bisa untuk mengobati itu Bu? Ya iya bisa, namanya jamu kuat itu bikin. Jadi berapa jam atau mungkin berapa menit kalau udah tapi sudah dibuktikan oleh orang lain atau Iya, siapa gitu? udah. Itu gimana Bu reaksinya katanya awal kalau yang udah coba? Iya, bilang dia bagus, udah gitu aja. Gitu. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan ramuan-ramuan tradisional, herbal, apalagi dari alam, itu top chair-nya memang terjamin gitu, apalagi kualitasnya memang bagus teman-teman. Beda dengan obat-obat yang mengandung zat kimia ya, meskipun dia itu reaksinya cepat gitu ya, tapi ada efek sampingnya. Kalau ini mah ada efek sampingnya? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman, sekarang saya sedang berjalan menyusuri jalan setapak di hutan ini menuju sebuah rumah yang dihuni oleh seorang ibu tunggal. Dan saya mau datang ke sana bersama istri untuk bertanya tentang ramuan herbal, karena nampaknya tinggal sendiri di hutan, kemudian jalur untuk menuju tenaga kesehatan itu cukup jauh. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan badan, untuk menjaga kesehatan tubuh, dan tentunya barangkali itu ya, si ibu ini mempunyai jamu supaya kuat, bertenaga, dan stamina semakin oke, terutama buat para pria begitu. Nah, kalau penasaran, tonton saja videonya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, karena saya itu suka ya ngonten tentang ramuan herbal, jamu, di sini saya sudah bawa beberapa ramuan herbal yang sangat cocok untuk tubuh ya, terutama kita orang Indonesia, apalagi orang luar negeri gitu ya. Nah, ini namanya jamu 40 bahan. Jamu 40 bahan ini untuk menambah kekuatan supaya bertenaga. Ini juga bisa untuk mengobati berbagai penyakit, baik berat ataupun ringan, dan bisa digunakan oleh orang sehat untuk menjaga kesehatannya supaya tidak mudah terserang penyakit. Ini juga ada bahan-bahan untuk nambah stamina pria maupun wanita ketika tempur di atas kasur, perang di atas ranjang. Wah, luar biasa ya. Coba saja karena ini bisa mencegah penuaan dini supaya meskipun angka usianya sudah bertambah, tetapi tenaganya seperti tenaga muda, luar biasa. Jamu 40 bahan ya, satu bahan saja itu sudah banyak khasiatnya, apalagi ini dengan 40 bahan yang sudah terkenal sejak nenek moyang kita, zaman penjajahan hingga sekarang. Nah, jadi tunggu apa lagi, dicoba dulu jamu 40 bahannya. Nah, kalau untuk para pria nih, yang sudah beristri, tentunya sudah berumah tangga, saya punya minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini ramuan herbal, tidak ada efek samping, tidak ada zat kimia, tidak berbahaya, justru aman digunakan setiap hari. Memang sih hasilnya tidak langsung, tetapi untuk alat vital kita masa sih pakai yang sembarangan. Coba deh pakai minyak oles ajaib, ini bisa nambah ukuran rudal kita semakin jumbo, semakin panjang, permainan semakin lama, dan juga bisa untuk mengentalkan cairan khas pria supaya bisa membuahi sel telur supaya nanti keluarga Anda mempunyai anak, insya Allah. Ini juga bisa mengontrol ED lebih baik, kemudian bisa juga untuk keras, untuk mengobati
rutun yang loyo. Ini pakai minyak les ajaib 2-4 minggu, insya Allah ukurannya semakin jumbo. Karena kita punya testimoni yang banyak sekali ya, sudah ratusan testimoni dan penggunanya pun udah banyak banget gitu ya teman-teman. Udah nyampe ribuan. Nah kalau ini jamu ginseng namanya. Kalau bisa nyampe berjam-jam non-stop. Kalaupun bangun pagi, mau beraktivitas, badan tidak akan pegal-pegal, mengeluarkan masuk angin, dan aktivitas pun akan semakin lancar. Yuk kalau gitu kita jalan-jalan menyusuri hutan ini, menuju rumah Ibu Tunggal tersebut. Let's go! Ya beginilah teman-teman, suasana yang ada di hutan ini. Ini namanya hutan Ciodeng yang ada di Lemah-Sugih, Kabupaten Majalengka, dan menuju rumahnya Ibu Tunggal tersebut harus menyusuri jalan setapak seperti ini. Waktu dulu rame ya, banyak yang datang ke sini karena suaminya waktu dulu adalah seorang ahli hikmah. Nah, kita mau datang lagi ke sana, mau tanya-tanya tentang hal tersebut juga gitu ya. Kalau lihat dari sebelah kanan ya, ini ternyata jurang ya teman-teman. Ini cukup dalam, banyak pohon bambu, dan di sini juga kadang-kadang terdengar suara-suara yang agak aneh katanya, makanya harus betul-betul hati-hati. Alhamdulillah sih saya datang ke sini nggak sendiri ya, ada 3 orang, ada istri saya, terus ada Kang Hakim, dan mereka duluan ke sana. Nah saya mau bikin video seperti ini ya, ingin cek dulu bagaimana kondisi ibunya dan izin ya ke sana untuk dibikinkan video. Dan teman-teman ya, kalau misalkan ingin ramuan herbal dari Mr. Nazar Shop, teman-teman bisa beli di Shopee, di Lazada ataupun Tokopedia. Nama tokonya Mr. Spasi Nazar seperti shop, itu ditulis panjang ya, terutama Misternya. Dan teman-teman juga bisa konsultasi, bisa teleponan gitu ya, cari informasi suatu produk di nomor WhatsApp kami di 0819 3949 7991. Nah teman-teman, inilah beginilah ya jalan-jalannya ya. Dan alhamdulillah ya, Mr. Nazar Shop sekarang sudah 3 tahun dan sudah banyak produk yang kita kirim ya, baik ke tanah air maupun ke luar negeri. Alhamdulillah kemarin kita kirim ke Timor Leste ya, ke Dili, ada juga yang ke Malaysia, dan kita akan kirim juga mungkin dalam waktu dekat ke Amerika. Insya Allah juga ya, kalau dapat izin dan segalanya lancar, kita mau buka cabang juga di Arab Saudi ya. Ternyata ada yang cocok di sana dan pengen buka cabang. Alhamdulillah produk-produk Mr. Shop itu sudah mau diborong gitu ya ke Arab Saudi. Begitu. Jadi teman-teman yang ada di Arab Saudi gitu ya, pengen coba ramuan herbal Mr. Nazar Shop, silahkan dikontak saja dulu nomor ini. Insya Allah nanti pengiriman kemanapun akan sampai. Insya Allah tuh. Wah ternyata cukup serem juga perjalanannya ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, tanahnya basah, ini bisa saja longsor. Karena jalannya juga cukup licin. Nah dari sini udah kelihatan nih teman-teman tuh. Itu rumahnya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih jalannya kering, aman, dan alhamdulillah cukup melelahkan juga perjalanannya ya, karena kita nggak dari titik awal, kita jalan setengahnya dari hutan ini gitu. Nah udah kelihatan tuh teman-teman, ada istri saya, ada Kang Hikim. Ini cukup terbuka ya, dan kayaknya ini jalan satu-satunya menuju ibu ini ya. Nanti kita akan keterangan dulu karena juga kita agak tahu. Soalnya di sini ada rumah terpencil, ada di dalam hutan, teman-teman. Assalamualaikum. Aduh, cukup melelahkan juga ya Bu kalau jalan-jalan jalan sana tuh. Enggak, ini enggak pakai mic dulu nih Ibu, Damang. Alhamdulillah. Ya mohon izin istirahat dulu ya Bu. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol seputar ramuan herbal sama Ibu.
teman-teman dengan Ibu siapa namanya teh? Siti Oda. Ibu Siti Oda ya. Ini kita tadi perjalanan lumayan jauh ya dari dalam hutan, terus kita menemukan salah satu rumah terpencil satu-satunya nih. Biasanya kalau misalkan rumahnya terpencil jauh dari apa namanya perkotaan ya, kalau Iya. misalkan sakit mungkin atau mungkin butuh ramuan-ramuan gitu ya, Iya. mungkin langsung dari alam ya Bu ya, Alam ya bikin sendiri. atau bikin sendiri. Iya. Kalau boleh tahu usianya Ibu sekarang berapa tahun Bu? Umur 70 langkung. Oh, 60 lebih ya, tapi Iya. kelihatannya masih muda, masih fresh gitu, dan semangat juga ya. Iya. Mungkin rahasianya juga ya jarang minum ramuan-ramuan ataupun obat-obat yang mengandung zat kimia gitu. Mungkin kalau misalkan sakit juga ya Bu, itu biasanya ngambilnya dari alam juga atau gimana Bu? Iya, dari alami banyak. Dari Dari alami ramuan-ramuan. bikin ya ramuan-ramuan bikin sendiri. Kadang Iya. itu kena jahe, kunyit gitu bikin. Kalau yang jahe, kunyit yang kayak gitu itu Ibu buat apa obatnya? Lambung, mah, Ya. itu bisa. Oh gitu. Dan alhamdulillah juga kalau Ibu mah mungkin kelihatannya jarang sakit ya? Ya. Meskipun usianya sudah 60 tahun ke atas. Nah ini Bu ngomong-ngomong soal ramuan herbal ya, karena kita kan kontennya konten tentang jamu, Iya. tapi lebih banyak tuh yang minat itu ke jamu kuat gitu Bu, Iya. khusus untuk laki-laki gitu supaya makin lama makin perkasa, makin kuat ketika tempur gitu Bu di atas kasur. Ya Itu bikin ada itu. ada Bu, barangkali Bu Ada ramuannya. tuh. Namanya ada itu jahe muda. Oh, jahe. Bukan jahe. Apa tuh? Jambe. Jambe muda. Akar singugu. Apa singgugu teh Bu? Singugu. Yang di Nama jenis pohon. jenis pohon singugu. Terus ada akar jajahean, ya. Akar jajahean. Jukut jajahean. Ada yang hijau-hijau tuh. Oh banyak ya bahannya berarti. Terus akarnya kelapa yang masih muda, akar kelapanya. Yang berwarna putih. Iya. Lalu ditumbuk. Iya. Semuanya berarti ada 4 jenis ya. Udah ditumbuk. Baru diperas. Itu segimana Bu takarannya teh? 2 gelas jadi 1 gelas. Kalau itu bahan-bahannya segimana? Yang kayak tadi akar-akaran terus buah jambenya yang masih muda itu teh segimana takarannya? Ya udah cukup 3 biji. 3 biji jambe. 3 biji jambe, akar 3. Ya, akar kelapanya 2, akar singugunya 3. Udah 3. Oh, 3 kali 3 yang 4 itu ya. Iya. Terus ditumbuk. Nanti Terus dikasih air. Disaring. Udah disaring itu direbus, digodok gitu. Godok. Kalau airnya dikasih air 2 gelas atau 1 gelas aja? 2 gelas sampai 1 gelas. Oh, berarti pas waktu digodoknya itu harus menyisakan sampai 1 gelas ya. Berarti lumayan ya, kalau ini mah langka mungkin soalnya saya nggak tahu akar senggugu terus Singugu tadi nggak tahu. Akar jajahean. Akar jajahean banyak tuh di sawah kurang tuh. tahu tuh. Banyak. Kalau itu Bu untuk nggak ada ya. Di sini ada nggak contohnya Nggak mungkin ada kelihatan gitu, mau ditunjukin ke kamera? Nggak ada ya. Itu tuh biasanya Ibu bikinnya pas waktu masih muda atau pas kapan tuh biasanya bikin jamu-jamu kuat kayak gitu Bu? Buat muda-muda atau bukan muda tua nggak apa-apa. Oh, muda dan tua bisa mencobanya ya? Iya. Berarti nggak ngaruh usia juga? Enggak. Bisa Nggak ngaruh. itu khasiatnya gimana Bu? Bisa makin jos itu atau gimana? Makin bagus, kuat. Biasanya dari yang maaf ya Bu ya. Iya. Soalnya harus suka ada yang ngeluh gitu. Wah, saya katanya baru 5 menit langsung keluar gitu ya. Iya. Nah, itu bisa untuk mengobati itu Bu? Ya iya bisa. Namanya jamu kuat itu bikin. Jadi berapa jam atau mungkin berapa menit kalau udah Nggak tahu itu berapa jam. Tapi sudah dibuktikan oleh orang lain atau siapa gitu. Udah. Itu gimana Bu reaksinya katanya awal kalau yang udah coba? Bilang dia bagus. Udah gitu aja. Gitu. Ya. Tapi
biasanya kalau misalkan ramuan-ramuan tradisional herbal apalagi dari alam itu top chair-nya memang terjamin gitu, apalagi kualitasnya memang bagus teman-teman, beda dengan obat-obat yang mengandung zat kimia ya, meskipun dia itu reaksinya cepat gitu ya, tapi ada efek sampingnya. Kalau ini mah ada efek sampingnya? Nggak ada. Oh, aman ya, aman. Kalau ibu dulu tahu ramuan ini dari siapa, Bu? Dari bapak. Oh, dari orang tua, turun temurun. Ibu suka bikin gitu ya, Bu? Ya. Lalu dikasih ke suami gitu. Nah, kalau kata suaminya sendiri gimana komentarnya gitu setelah minum jamu itu? Ya udah bagus karena abaknya enak gitu, karena tumbuh-tumbuh enak. Iya. Gitu. Terus mungkin pas bertempur malam juga makin nikmat gitu. Itu biasanya tahu nggak Bu durasinya meningkatnya lama gitu atau ada perbedaan lah gitu kalau pakai jamu gitu? Ya nggak tahu lah. Tapi memang komentar dari yang udah-udah bagus gitu ya setelah minum jamu yang gitu, udah disebutin tadi. Nah itu teh Bu jamunya ya diminumnya berapa jam sebelum tempur atau harus rutin setiap hari atau gimana? Mau setiap hari boleh, mau 3 kali, mau sehari sekali atau sehari 3 kali? 3 hari sekali. Oh 3 hari sekali boleh, ya. Nah itu teh Bu jamu kuatnya berarti diminumnya seberapa menit atau berapa jam sebelum tempur? Misal tempurnya malam nih, jam 8 atau mungkin jam 10 lah. Nah itu diminumnya itu si jamunya harus kapan? Apakah sore, malam, atau habis maghrib atau 1 jam? Habis maghrib aja minum. Oh iya. Maghrib. Segelas atau segimana Bu? Iya. Segelas sebelum tempur ya. Terus habis maghrib nanti pas mau tempurnya bakal terasa gitu ya perbedaannya. Kalau untuk nambah hot gitu ya Bu, nambah gairah gitu, itu bisa ngaruh nggak Bu? Ya bisa. Bisa. Jadi lebih gimana itu teh? Ya lebih bagus. Lebih hot barangkali. Itu yang membuktikannya langsung berarti suami ibu sendiri ya? Iya. Pas masih muda atau pas sekarang udah tua? Ya masih muda. Oh pas masih. Sekarang itu nggak punya suaminya. Oh iya. Udah ini ya Bu ya? Udah meninggal gitu ya si bapaknya ya? Jadi pas waktu ibu muda itu punya ramuan herbal turun-temurun dari orang tua ya. Dan langsung dipraktekkan ternyata terbukti jos gitu ya Bu. Terus biasa ya. Nah kabarnya sekarang kan ibu sudah sendiri ya. Waktu dulu kan saya dengar suami ibu itu seorang ahli hikmah. Nah barangkali itu dari jamunya, dari ramuannya itu ada jampe-jampenya nggak Bu itu? Ya, jampe-jampenya adanya udah aja minta aja kepada Allah gitu. Jadi pokoknya itu harus semuanya lillahi ta'ala, diawali dengan bismillah. Percaya diri. Untuk nafkah batin supaya suami istri semakin sayang, senang, bahagia. Iya. Dan untuk bukan untuk rencana ya Bu. Nah ini saya penasarannya itu kan ibu tinggalnya di tengah hutan nih, jauh dari pemukiman, dari tetangga. Itu emang sengaja supaya kalau malam-malam teriak-teriak itu gak ada yang dengerin atau gimana? Yang enggak ada tempat lagi. Oh, gak ada tempat lagi. Iya. Soalnya kan kalau di pemukiman kan sedikit ada suara ranjang reket. Nah itu banyak yang mendengar gitu, lewat bilik gitu. Itu bisa gejosannya itu bisa makin mantap ya Bu. Itu emang sangat penting ya Bu aktivitas di ranjang itu ya Bu. Soalnya kalau enggak kalau terpuaskan biasanya bilangnya suka enggak kenyang gitu. Jadi akhirnya perlu pakai jamu kuat supaya istri kenyang, istri senang, suami nyandung. Enggak ya, pasti ya satu aja cukup gitu. Luar biasa. Ada ibadahnya dong mah. Asal lagi wati tilu. Wah, luar biasa. Opat Bu? Asal wati opat gitu. Jadi sunah 2 ibadah ketiluna. Nafsu. Nafsu. Luar biasa. Kayak kemana ya Tang?
Iya. Tuh, Karena biasa di ada sini ada yang lewat petani ya yang suka ke ya, hutan gitu. Dan Ibu dari bahan-bahannya itu bisa dikeringkan ya, Bu? iya dikeringkan. Oh, berarti kalau bisa dikeringkan, barangkali teman-teman yang nonton video ini Bisa penasaran dengan dikeringkan. jamunya itu bisa ya, Bu? Iya. Sama Ibu dibikinin, cariin, kirim gitu ya? Iya. Insya Allah gitu. Karena di sini betul-betul sendiri Ibu berarti? Sendiri. Suami udah gak ada ya? Ya, udah nggak ada. Heeh. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya gitu Amin. ya, diterangkan alam kuburnya. Kalau anak-anak, Bu? Anak-anak yang satu di Sukabumi, 2 di Bandung, yang rumah tangga istri di Pagar Agung. Berarti betul-betul jauh dan betul-betul sendiri. Iya. Dan tinggal sendiri ini di hutan, Ibu nggak takut? Kan katanya sih kalau tinggal di hutan itu banyak gangguan hewan buas bahkan makhluk tak kasat mata, makhluk gaib, Bu. Iya, sama kita pasrah kayak kepada Allah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Hidup mati itu tergantung Allah. Ya. Tapi Ibu pernah punya pengalaman dapat gangguan dari makhluk gaib seperti jin gitu? Pernah dulu mah kalau waktu masih baru di sini, masih angker gitu. Tapi sekarang mah enggak. Oh, pernah ya? Iya. Itu Ibu bisa ceritain nggak, Bu, selama tinggal di sini dapat pengalaman mistis gitu? Pengalaman yang mana ya? Diganggu sama jin gitu, jin hutan. Diganggu mah enggak, kan cuman gini. Bapaknya si Aman ya. Nginep di situ, tidur di si Aman. Pagi-pagi jam 4 kita pulang. Kok Bapak pulang sekarang? Ini masih pagi. Gak betah ya? Gitu Ibu ngomong. Dikirain gitu Bapak gitu. Ini bukan. Ambil simbu, tudu. Tapi dilihat itu nggak ada, cuma ada semut doang. Gitu. Ada serupa sama Bapak gitu. Barangkali apa tuh, Din? Padahal bapaknya nggak ada ya? Nggak ada, itu. Wah, ngambil simbol, tidur, wudu gitu. Wudu, hari bapaknya udah pulang gitu. Air. Nah, kalau misalkan ini istri saya, Nenden Sri Fujia, Bu, nama channelnya. Kalau misalkan mengalami kejadian tersebut, bagaimana perasaannya? Takut tuh pasti. Takut ya? Ya mungkin udah kabur dari rumah gitu, soalnya kan harus berani ya tinggal di hutan gitu, iya, apalagi sendirian gitu. Ya, asal minta sholat aja ya, bukan minta jatah malam Jumat, kan itu bahaya. Sayanya lagi di mana, ini minta jatah, itu lebih baik telepon dulu. Siapa tahu itu bukan suami. Bismillah dulu ya, jadi kabur kepanasan. Dan alhamdulillah sekarang juga saya bersama Al-Mukarram Ustadz Hakim Abdul. Nah, kalau misalkan pengalaman seperti itu menurut Akang bagaimana, Kang? Takut Takut katanya. Emang agak borangan kalau kata orang Sunda mah. Percaya aja sama yang di atas katanya begitu ya, Bro gitu. Ini barangkali mau mulai harus sholat, ngaji. Nah, jadi gak bakalan takut gitu. Iya. Jadi ya kalau tinggal di hutan mah banyak tantangannya ya Bu ya. Tapi alhamdulillah bikin hati jauh dari ini juga ya. Jauh dari dosa. Biasanya kalau di perkampungan mah suka pada ngagibah gitu ya Bu. Banyak-banyak orang gitu riung-riungan. Sini mah tentram, damai gitu ya. Makan tidak makan, nggak kelihatan sama orang lain. Iya. Iya Ibu, mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Panjang umur. Mudah-mudahan kita nanti bisa silaturahmi lagi ya Bu ya, ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu buat waktunya ya, udah mau ngobrol bareng di channel YouTube saya sama suami juga. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini ya sampai akhir, sampai bertemu kembali di video-video saya yang lainnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.